Masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, melalui sambungan Zoom masih berdialog bersama dengan kita ada anggota Komisi Hukum DPR Nazir Jamil, kemudian kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Di segmen ini saya ingin mulai ke Mas Reza dulu. Mas Reza, Anda pernah sebutkan bahwa kasus ini kemudian bertumpu pada keterangan saksi anak. Sebetulnya kalau bicara soal hal ini, apa imbasnya, Mas? Itu pula hal yang tadi banyak dipertanyakan di ruang sidang, terutama sekali oleh penasihat hukum, yaitu terkait dengan bagaimana ahli saya memberikan cermatan terhadap kualitas keterangan saksi yang notabene berusia anak-anak. Nah, untuk membahas hal itu memang saya sengaja pilah ke dalam 3 sub-bahasan. Pertama terkait dengan gambaran umum kualitas keterangan saksi anak-anak. Yang kedua adalah kualitas keterangan saksi sebagaimana yang tercantum di dalam BAP. Berarti pembahasan pertama dan kedua ini lebih sebagai sebuah perspektif teoritis. Sementara yang ketiga, pembahasan ketiga adalah terkait dengan kualitas keterangan saksi secara empiris. Bagaimana tadi penasihat hukum memperlihatkan bagan kelas, menjelaskan tentang posisi saksi di mana, korban di mana, terdakwa di mana, dan seterusnya. Lalu saya diminta untuk memberikan pandangan atau penilaian tentang situasi empiris tersebut. Mas Reza, Anda setuju kalau misalnya ada ungkapan soal kasus ini kemudian dipaksakan menjadi kasus pidana dan dibawa ke pengadilan? Menurut saya, apakah terjadi atau tidak terjadi peristiwa pidana, itu perlu dibuktikan. Namun terlepas dari itu, sekiranya pihak-pihak terkait menganggap sudah terjadi peristiwa pidana, maka menurut saya penanganannya sepatutnya tidak menempuh mekanisme litigasi. Ini juga yang saya sampaikan tadi di ruang persidangan, terutama ketika menanggapi pertanyaan dari majelis hakim. Saya katakan sekali lagi, andaikan diyakini bahwa sudah terjadi peristiwa pidana, andaikan diyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan sedemikian rupa, hemat saya bukan mekanisme litigasi yang sepatutnya dikedepankan, melainkan mekanisme diversi. Pertanyaannya adalah apa kiranya manfaat ketika mekanisme diversi yang justru diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Saya katakan manfaat itu bisa dicapai oleh pelaku, oleh korban, dan juga oleh negara. Secara umum ketika diversi diselenggarakan, pelaku pidana tidak potensinya atau risikonya untuk mengulangi perbuatan pidana akan lebih rendah. Ketimbang pelaku diproses lewat litigasi, masuk penjara misalnya. Demikian pula manfaat yang akan diperoleh oleh korban. Sekiranya korban punya harapan untuk mendapatkan restitusi, maka kemungkinan atau peluang restitusi itu untuk cair memang lebih besar seandainya ditempuh lewat mekanisme diversi. Kesediaan, keikhlasan, keinsafan pelaku untuk membayar restitusi akan lebih terbuka ketimbang ketika dia diharuskan untuk membayar restitusi lewat mekanisme litigasi. Tali 3 uang, manfaat yang akan diperoleh oleh negara adalah mekanisme diversi akan mengeluarkan biaya penegakan hukum yang jauh lebih ekonomis, yang jauh lebih hemat. Sehingga negara bisa mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Karena itu, saya katakan sekali lagi, sekiranya diyakini bahwa peristiwa pidana itu memang ada, terlepas apakah terbukti atau tidak, menurut saya semestinya dari awal sedapat mungkin dimaksimalkan upaya diversi. Apakah mungkin dilakukan di ruang sidang? Sempat saya nukil tadi hal ihwal terkait dengan judicial activism. Bahwa ketika peraturan perundang-undangan dirasa sudah bahala, alih-alih memecahkan persoalan tapi justru melipat gandakan masalah, mendatangkan kecemasan, melipat gandakan ketegangan, mengacaukan relasi antara dunia pendidikan dengan keluarga misalnya, maka judicial activism oleh majelis hakim sepatutnya dipertimbangkan untuk bisa diterapkan. Ini kembali sudah barang tentu tergantung pada derajat pengetahuan dan juga kekuatan nyali personil penegakan hukum dalam hal ini hakim untuk mencari terobosan-terobosan di luar peraturan perundang-undangan. Judicial activism itu kata kuncinya. Oke, Mas Reza, saya ingin kembali lagi tadi soal keterangan saksi anak, Mas Reza. Sebetulnya seberapa besar kemungkinan anak kemudian memberikan keterangan yang dipengaruhi oleh orang lain? Anak memang salah satu dari 3 kelompok manusia atau sejumlah kelompok individu yang memang rentan memiliki suggestibility lebih tinggi. Ketika anak
dikategorikan sebagai kelompok individu dengan suggestibility tinggi, itu artinya memang anak memang memiliki kepekaan ekstra untuk mendapatkan sugesti, baik sugesti berupa intimidasi, ataupun iming-iming, atau bahkan deception alias tipu muslihat oleh pihak lain. Karena itu, saya tidak mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi berusia anak-anak adalah barang terlarang. Saya tidak mengharamkan hadirnya saksi anak-anak di ruang persidangan. Tapi pesan saya adalah bagaimana seluruh pihak terkait, terutama otoritas penegakan hukum, bisa menaruh kehati-hatian ekstra ketika menaruh ruang luas kepada anak-anak untuk memberikan kesaksian. Terlebih, sebagaimana sering juga saya sampaikan di acara diskusi di NTV, bahwa ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan, maka resiko bagi terjadinya distorsi penegakan hukum justru akan bisa menjadi besar. Jadi bagaimana mengukur akurasi dari keterangan saksi anak ini sebetulnya, Mas Reza? Pertanyaan itu persis dengan pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh penasihat hukum, yaitu tentang bagaimana kita bisa menakar kualitas keterangan saksi secara empiris. Lantas diperlihatkan oleh tim penasihat hukum, bagan kelas. Kemudian saya tanyakan kepada mereka terkait dengan 5W plus 1H, apa, kapan, di mana, kenapa, dan siapa, plus bagaimana. Nah, dari perbincangan, katakanlah demikian, yang saya lakukan dengan penasihat hukum di ruang sidang tadi, saya bertanya, mereka menjawab, justru saya simpulkan bahwa 5W plus 1H itu secara empiris tidak meyakinkan disampaikan oleh saksi. Namun saya tidak akan serta-merta mengatakan bahwa keterangan saksi tidak terpercaya. Saya tidak mengatakan itu. Karena pada saat yang sama, saya juga mempersoalkan adanya proses reproduksi keterangan yang dilakukan oleh penyidik. Konkretnya begini. Kepada saya tadi diperlihatkan oleh tim penasihat hukum 2 halaman dari berkas acara pemeriksaan 2 saksi. Jadi diperlihatkan katakanlah 2 kertas. Mengejutkan bagi saya bahwa 2 kertas dari BAP tersebut berisikan keterangan dari 2 saksi, namun isinya identik sama. Bahkan bisa dikatakan 100% sama. Hal ini tentu bagi saya secara alami mengundang pertanyaan. Bagaimana 2 orang saksi bisa menyampaikan keterangan yang 100% sama sebagaimana tercantum di dalam BAP?